Hutan yang tidak pernah tenang. Angin dari arah hutan membawa bau tanah lembab dan daun busuk ke seluruh desa Lembang Girang. Setiap malam Jumat, warga biasa menutup pintu lebih cepat, menyalakan dupa, dan memadamkan lampu minyak agar tak menarik perhatian penunggu Leweung Niara, hutan tua yang berdiri seperti dinding hijau di utara desa. Tak seorang pun tahu pasti sejak kapan hutan itu dianggap angker. Yang mereka tahu, suara dari dalamnya selalu membuat bulu kuduk berdiri, napas berat, seretan kaki di lumpur, dan terkadang lolongan panjang yang tidak mirip binatang apapun. Namun di masa itu, ketakutan lama mulai kalah oleh keserakahan baru. Harga batu dari bukit selatan melonjak, dan para pedagang dari kota menjanjikan keuntungan besar jika jalan menuju tambang dibuka. Pak Darsa, kepala desa yang dihormati karena berani dan cerdas bicara, memutuskan untuk menebang sebagian hutan. Ia berjanji bahwa desa akan makmur, jalan diperlebar, ladang bertambah luas, dan anak-anak tak lagi perlu merantau ke kota. Leweung Niara itu cuma pohon dan tanah, katanya saat rapat di balai desa. Bukan tempat setan, kalau kita takut terus kapan majunya. Sebagian warga setuju, sebagian lagi diam, menunduk dengan resah. Hanya Mbah Sanip, penjaga makam tua yang sudah bongkok, berani menentang. Pohon-pohon itu punya penjaga, katanya pelan. Kalau ditebang, darah orang yang pertama akan jadi tumbalnya. Ucapan itu dianggap omong kosong orang tua. Dan keesokan paginya, gergaji mesin meraung di bawah matahari. 3 hari penebangan berjalan lancar. Puluhan batang pohon besar tumbang, akar-akar tua terangkat dari tanah, meninggalkan lubang hitam seperti mulut raksasa. Di hari keempat, saat senja turun, Pak Darsa berdiri di pinggir hutan, menatap deretan tunggul kayu. Ia tersenyum puas. Tapi malam itu, saat angin berhenti bertiup dan bulan tertutup awan, seekor babi hutan muncul dari balik kabut. Beberapa petani yang masih bekerja di sawah melihatnya dengan jelas. Tubuhnya sebesar lembu, bulunya hitam legam dan basah seperti baru keluar dari rawa. Dari moncongnya meneteskan cairan gelap. Ia berjalan perlahan di pematang, mengendus-endus tanah yang baru terbuka, lalu mendongak menatap ke arah rumah kepala desa. Matanya merah seperti bara api yang tertiup angin. Para petani berlari pulang ketakutan. Malam itu desa sunyi. Tak ada anjing menggonggong, tak ada ayam berkokok. Seolah semua makhluk hidup memilih diam. Pagi menjelang, dan jeritan pertama terdengar dari rumah Pak Darsa. Heri baru tiba dari kota pagi itu. Ia terkejut melihat kerumunan di depan rumah ayahnya. Tubuhnya menggigil saat melihat jasad ayahnya dibaringkan di tikar pandan. Wajahnya tidak ada lagi. Hanya rongga basah menganga dari dahi hingga dagu. Tapi yang paling mengerikan, tidak ada darah di sekitarnya. Kulit wajah itu lenyap bersih, seolah dihisap sesuatu yang sangat haus. Binatang, bisik seseorang di kerumunan. Babi hutan itu, kata yang lain. Bukan, itu penunggu. Gumam Mbah Sanip dari belakang, matanya sayu tapi tajam menatap ke arah hutan. Heri menatap jasad ayahnya dengan mata merah. Ia baru pulang setelah bertahun-tahun merantau ke Bandung, berharap bisa membawa kabar gembira tentang pekerjaannya. Tapi yang disambutnya hanyalah kematian. Malamnya, Heri duduk di beranda bersama 3 pemuda, Seno, Bardi, dan Jalu. Mereka membawa senapan, senter dan keberanian yang lahir dari rasa ingin tahu. Aku tidak percaya ini ulah setan, kata Heri. Kalau benar babi, kita akan temukan jejaknya. Seno menelan ludah. Kalau bukan, Heri menatap gelapnya arah hutan. Maka kita akan tahu apa yang selama ini disembunyikan orang-orang tua. Mereka mulai masuk hutan saat matahari tenggelam. Kabut turun cepat, menelan jalan setapak di bawah kaki. Suara jangkrik lenyap berganti dengan dengung aneh,
seperti napas panjang yang datang dari dalam tanah. Senter mereka menyorot pepohonan tinggi yang meneteskan air dari daun. Di beberapa tempat, terlihat bekas tebasan baru, tanda para penebang sempat mencapai bagian dalam. Namun semakin dalam mereka berjalan, hawa dingin mulai terasa menusuk tulang. Kabut makin tebal, dan di antara kabut itu muncul bau busuk seperti bangkai hewan yang membusuk berhari-hari. "Berhenti dulu," kata Jalu pelan. Ia menunduk, melihat jejak di tanah, besar, dalam, dan berbentuk aneh. Mirip tapak babi, tapi ujungnya panjang seperti jari manusia. Ada bekas kuku, tapi juga seperti jari tangan yang mencakar lumpur. "Ini bukan jejak babi biasa," kata Bardi. Seno mundur satu langkah, senter di tangannya bergetar. "Ayo pulang, Harry. Ini gila." Tiba-tiba terdengar suara ranting patah di belakang mereka. Semua menoleh bersamaan. Di antara kabut, sesuatu bergerak cepat, besar, dan berat. Tanah bergetar halus, napas berat terdengar, seperti seseorang bernafas dari tenggorokan yang tersumbat. Cahaya senter menyorot ke arah suara itu. Sekilas mereka melihat bulu hitam basah, bahu yang bergoyang, dan kepala besar dengan moncong panjang. Tapi yang membuat darah mereka beku adalah sesuatu yang menempel di moncong itu. Kulit manusia, masih utuh dengan lubang mata dan bibir yang robek. "Ya Tuhan," Seno berbisik. Makhluk itu berhenti. Matanya merah menyala, bukan pantulan cahaya, tapi benar-benar bercahaya dari dalam. Ia menggeram, dan suara itu berubah menjadi kata-kata serak yang seperti keluar dari perut bumi. "1 sudah lunas, tinggal 3. Seno menjerit dan melepaskan tembakan membabi buta. Dentuman memecah keheningan. Kabut berhamburan oleh hembusan angin kuat. Harry ikut menembak, tapi peluru seolah tidak mengenai apapun. Saat kabut kembali menebal, makhluk itu hilang. Yang tersisa hanyalah bau busuk dan tanah berlumpur di mana mereka berdiri. Bardi menyorot tanah dengan senter. Di situ ada jejak besar mirip kaki babi. Tapi di sebelahnya terlihat bekas telapak tangan manusia, lengkap dengan 5 jari yang mencengkeram tanah. Seno muntah. Jalu memegang bahu Harry, wajahnya pucat. "Harry, itu ngomong apa tadi? Tinggal 3? Siapa 3 itu?" Harry tidak menjawab. Di kepalanya suara makhluk itu bergema terus, seolah membisik langsung ke telinganya. 1 sudah lunas, tinggal 3. Mereka berlari pulang, tapi sesampainya di desa, hanya Harry dan Bardi yang berhasil keluar dari hutan. Seno dan Jalu tak pernah kembali. Malam itu desa kembali gaduh. Bardi bercerita dengan wajah ketakutan, mulutnya gemetar saat menjelaskan apa yang mereka lihat. Warga mulai menyalakan dupa dan menabur garam di depan rumah. Anak-anak dilarang keluar, dan orang tua membaca doa keras-keras di setiap sudut jalan. Harry duduk di depan rumahnya, menatap sisa darah ayahnya yang sudah mengering di tanah. Ia menatap arah hutan. Ia tak percaya makhluk seperti itu bisa bicara. Tapi suara itu, suaranya seakan mengerti manusia, seakan tahu nama-nama yang belum disebut. Malam semakin larut, angin membawa aroma lumpur dan daun busuk lagi. Dari kejauhan, Harry mendengar sesuatu. Napas berat itu kembali, lebih dekat dari sebelumnya. Ia berdiri, menatap gelap pekat di ujung jalan. Dalam kegelapan, 2 titik merah muncul perlahan, sepasang mata menyala. Harry menggenggam senapan. Namun saat lampu rumah tetangganya tiba-tiba mati serentak dan anjing menggonggong histeris, ia sadar. Makhluk itu bukan sekadar hewan liar. Ia datang dengan tujuan. Dan entah mengapa, jauh di lubuk hatinya, Harry merasa ia juga bagian dari dosa yang sedang ditagih. Ia melangkah ke dalam rumah, menutup pintu, tapi matanya tetap menatap keluar jendela.
Di sana, di pinggir sawah yang basah oleh embun malam, bayangan babi hitam itu berdiri tegak, menatapnya dengan mata merah menyala. Moncongnya bergerak, dan dari kejauhan, Harry mendengar bisikan pelan yang menembus kaca dan udara. Yang kedua, sudah menunggu. Lalu makhluk itu menghilang ke arah hutan, meninggalkan bau darah dan suara napas yang memudar, seperti tarikan terakhir manusia sebelum mati. Keesokan harinya, warga menemukan senter pecah di tepian Leweung-Nyara. Tak jauh dari sana, terdapat lumpur bercampur darah dan jejak kaki aneh. Di tengah lumpur itu, ada topeng kulit manusia yang mulai mengering, masih memiliki bekas bibir dan mata terbuka, seolah wajah itu baru saja dilepaskan dari seseorang. Mbah Sanip datang paling akhir. Ia berlutut, mengambil topeng itu dengan tangan gemetar. "Aku sudah bilang," bisiknya pelan, "penunggu hutan hanya menagih yang pernah mereka curi. Dulu 3 orang membuat tanah ini berdosa. Sekarang, arwah yang dikurung bangkit untuk menagih. Siapa 3 orang itu, Mbah?" tanya salah satu warga. Mbah Sanip menatap wajah Harry yang berdiri di belakang kerumunan. "Tanya pada ayahmu di dalam tanah," katanya lirih. "Dan bersiaplah, karena dia tidak datang hanya untuk 1 nyawa." Angin kembali berhembus dari arah hutan, membawa bau anyir dan suara seretan di tanah basah. Dan semua orang tahu, Leweung-Nyara belum selesai menuntut. -M. Desa Lembang Girang kini tak lagi sama. Setelah kematian Pak Darsa, udara di desa itu seolah membusuk bersama waktu. Setiap malam, kabut turun lebih tebal dari biasanya, menggulung jalan setapak dan menelan suara-suara kehidupan. Anjing tak lagi menggonggong, ayam pun enggan berkokok. Rumah-rumah menutup rapat pintunya sebelum senja turun, seakan setiap ketukan angin bisa membawa maut. 3 hari setelah kematian Pak Darsa, jeritan kembali mengguncang ketenangan yang rapuh. Kali ini, dari rumah dukun kampung Bu Sarti. Ia ditemukan tergantung di dalam sumur belakang rumahnya, tapi tubuhnya bukan menggantung karena tali. Ia seperti menempel di dinding sumur, dengan wajah yang tak lagi dimiliki manusia. Kulit di wajahnya berganti menjadi lapisan keras seperti tanah hutan yang retak. Yang lebih mengerikan, di bawah tubuhnya ditemukan seikat rambut panjang berwarna hitam, basah, berbau busuk, dan di antaranya melekat potongan kulit babi. Orang-orang berkerumun dengan wajah pucat, tak ada yang berani menyentuh tubuh itu. Suara bisikan mulai muncul di antara mereka. Makhluk itu hanya datang untuk mereka yang berdosa. Sejak malam itu, tak ada satupun orang berani menyebut nama babi hutan dengan suara keras. Mereka menyebutnya hanya sebagai si penjaga dosa. Dan setiap kali angin bertiup dari arah hutan, orang-orang menutup telinga, takut mendengar geraman yang katanya terdengar di antara desir dedaunan. Harry, yang kini hampir tak tidur selama berhari-hari, mulai merasa dikejar bayangan. Ia duduk di kamar ayahnya, menatap peta hutan yang tergantung di dinding. Di atas meja, tergeletak foto lama foto ayahnya bersama beberapa orang desa di sebuah upacara. Di belakang mereka tampak hutan yang kini menjadi tempat terkutuk. Harry memperhatikan foto itu berulang kali, sampai matanya menangkap sesuatu. Di sudut kanan bawah, berdiri seorang pria kurus dengan tatapan marah. Di bawah foto, tulisan tangan ayahnya masih jelas terbaca. Hari Hukuman Sura. Nama itu, nama yang membuat dada Harry berdebar aneh. Malam itu, Harry pergi ke pinggiran desa, ke gubuk tua tempat tinggal Mbah Sanip, penjaga hutan yang hidup sendirian. Gubuk itu diselimuti aroma dupa dan kayu terbakar, seolah waktu berhenti di sana. Mbah Sanip menatap Harry lama tanpa bicara, lalu berkata pelan, "Kau datang membawa bau tanah yang lama tak disentuh.
Aku hanya ingin tahu, jawab Heri, menahan gemetar. Tentang Sura. Nama itu membuat Mbah Sanip menutup matanya sesaat. Sura, dia dulu pemburu terbaik di sini. Orang yang hidupnya dari darah binatang, tapi matinya karena darah manusia yang bukan salahnya. Heri terdiam. Ia mendengarkan, sementara angin di luar menggoyang daun-daun dengan suara lirih seperti bisikan. Dulu, sebelum desa ini ramai, lanjut Mbah Sanip, Leweung Nyiara jadi tempat membuang mayat orang yang dihukum. Orang-orang jahat, katanya. Tapi siapa yang bisa menentukan siapa yang jahat? Kepala desa waktu itu, ayahmu dan 2 orang lain, memutuskan untuk mengeksekusi Sura karena ia dituduh membunuh anak gadis kepala desa. Padahal, semua orang tahu gadis itu bunuh diri karena dipaksa menikah. Mbah Sanip menghela napas panjang, menatap api di tungku. Sura tidak membunuh siapapun, tapi ia dihukum dengan cara paling kejam. Mereka mengikatnya di pohon besar di tengah hutan, lalu membiarkan babi-babi liar memakan tubuhnya. Sebelum mati, Sura bersumpah, sumpah yang masih menggema sampai sekarang. Siapapun yang mencemari tanah ini, siapapun yang menumpahkan darah tak bersalah, aku akan kembali dengan wajah babi hutan dan memakan wajah mereka satu persatu. Kata-kata itu menggantung di udara, seolah diucapkan ulang oleh angin. Heri menelan ludah, merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Dan ayahku? Suaranya serak. Dia salah satu yang menandatangani hukuman itu. Mbah Sanip mengangguk lambat. Ia bersama Bu Sarti dan Pak Darmo. Mereka bertiga pelaksana pengadilan adat. Sura dikutuk mati tanpa penguburan, tanpa doa. Tapi tanah tak menerima darah orang yang tak bersalah. Karena itu, arwahnya tidak tenang. Heri menunduk, dadanya sesak. Ia mulai paham. Kematian ayahnya dan Bu Sarti bukan kebetulan. Tapi jika 3 orang itu yang bertanggung jawab, berarti masih ada satu nama lagi, Pak Darmo, ketua adat yang kini terbaring sakit keras di rumahnya. Tanpa pikir panjang, Heri bangkit dan berlari keluar. Angin malam memukul wajahnya, membawa suara hutan yang terasa semakin dekat. Rumah Pak Darmo berada di ujung desa. Ketika Heri tiba, seluruh rumah gelap. Hanya lampu minyak kecil yang menyala di ruang tengah. Di luar, suara jangkrik berhenti tiba-tiba, berganti dengan desis lembab seperti napas di antara daun. Heri mengetuk pintu berkali-kali. Pak Darmo, saya Heri. Tak ada jawaban. Ia mendorong pintu pelan. Udara di dalam ruangan begitu dingin, seolah seluruh isi rumah menyerap panas tubuhnya. Di kamar utama, tubuh Pak Darmo terbaring di ranjang, selimut menutupi sampai leher. Heri mendekat pelan, menepuk bahunya. Pak, tak ada respons. Saat ia menurunkan selimut, darah kental menyambut pandangannya. Wajah Pak Darmo hilang. Lubang besar menganga dari kening sampai ke rahang. Tapi di sekitarnya, dinding kamar dipenuhi lumpur bercampur jejak kuku panjang. Bau tanah busuk menusuk hidung. Di langit-langit kamar, seseorang atau sesuatu menuliskan kalimat besar dengan darah. 3 sudah, 1 lagi. Heri mundur, hampir jatuh. Matanya menangkap sesuatu di bawah ranjang. Potongan wajah manusia menempel di bulu hitam seperti topeng yang baru dipakai, kemudian dilepas dengan kasar. Ia menjerit. Tapi jeritannya hanya menggema sebentar sebelum lenyap diserap malam. Kabar itu menyebar cepat. Orang-orang menutup diri di rumah. Dupa dinyalakan di setiap sudut desa, tapi bau busuk dari arah hutan tetap menembus semuanya. Mbah Sanip datang pagi-pagi ke rumah Heri, membawa seikat daun kering dan batu hitam. Ia meletakkannya di meja. Ini bukan sekadar dendam, katanya lirih. Ini penagihan. Penagihan apa? Tanya Heri dengan suara lelah. Dosa, jawabnya pendek.
bukan hanya dosa ayahmu, tapi juga dosa tanah ini, tanah yang dipakai menutupi darah orang tak bersalah. Surah tak butuh darah baru, tapi wajah orang yang pernah berpura-pura tak bersalah. Harry memandangnya dengan mata kosong. Kalau begitu, kenapa aku yang harus jadi korban selanjutnya? Aku bahkan tak tahu apa yang mereka lakukan. Mbah Sanip menatapnya tajam. Karena darahmu adalah darah mereka. Kau anak dari penumpah darah. Kutukan itu mengalir melalui nama. Suara napas Harry tercekat. Ia memalingkan wajah ke jendela. Dari celah kayu, ia bisa melihat kabut menggantung di atas sawah. Di kejauhan, bayangan hitam bergerak lambat, seolah menunggu seseorang. Malamnya, Harry tidak berani tidur. Ia duduk di depan tungku, senapan di pangkuan, matanya terus menatap pintu. Dupa yang ditinggalkan Mbah Sanip masih menyala. Asapnya membentuk pusaran kecil di udara. Namun menjelang tengah malam, suara dari luar rumah membuat jantungnya berhenti berdetak. Suara seretan di tanah basah. Perlahan, suara itu semakin dekat, seperti langkah berat yang diseret menuju pintunya. Harry menahan napas. Dari celah pintu, ia melihat bayangan besar melintas. 2 titik merah menyala menembus kabut. Lalu terdengar suara napas kasar. Dan suara manusia, parau dan berat. Yang keempat, belum lunas. Suara itu membuat darah Harry membeku. Ia mengangkat senapan dan menembak ke arah pintu. Suara dentuman menggelegar, tapi yang terdengar setelahnya hanya gema kosong. Saat asap peluru mereda, ia sadar sesuatu mengalir dari dinding rumahnya, bukan darah, tapi lumpur hitam. Dari lumpur itu muncul bekas jari. 5 jari panjang, mencengkeram papan kayu dari dalam, seperti seseorang mencoba merobek dinding keluar. Harry menjerit, berlari keluar lewat jendela, berlari ke arah hutan tanpa tahu arah. Langit memerah oleh cahaya petir yang menyambar. Hujan turun deras, membasahi tanah dan tubuhnya. Di tepi Leweung Nyara, ia berhenti. Di hadapannya, hutan berdiri diam dan basah, pohon-pohon tinggi seolah menunduk menyambut. Dan di antara kabut putih, seekor babi hutan raksasa muncul. Tubuhnya gelap, matanya menyala, dan di moncongnya menempel kulit wajah manusia. Kulit ayahnya, Bu Sarti, dan Pak Darmo menempel menjadi satu, seperti topeng yang dijahit dengan darah. Makhluk itu berjalan mendekat. Suara langkahnya seperti bunyi cangkul mencabik lumpur. Harry jatuh, berlutut, wajahnya pucat pasi. Kenapa aku? Suaranya pecah. Makhluk itu berhenti di depannya. Dari moncongnya yang mengerikan, keluar suara rendah seperti gabungan dengusan hewan dan desahan manusia. Karena darahmu, tak pernah minta maaf. Lalu makhluk itu menghilang di balik kabut, menyisakan bau anyir dan tanah basah yang pekat. Harry terisak. Hujan menelan suaranya. Di bawah kakinya, lumpur bergerak. Pelan tapi pasti, seperti napas hidup dari perut bumi. Di dalam lumpur itu, ia melihat sesuatu. Wajah-wajah orang yang sudah mati, menatap dari bawah tanah dengan mata terbuka lebar. Ia menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya tak pernah keluar dari hutan. Pagi harinya, warga menemukan Harry pingsan di tepi Leweung Nyara. Tubuhnya penuh lumpur, matanya terbuka tapi pandangannya kosong. Di dadanya tertulis dengan darah. Wajah terakhir belum ditagih. Sejak saat itu, tak ada satupun orang berani menyebut nama Surah lagi. Tapi setiap kali hujan turun di malam Jumat, dari dalam hutan terdengar suara napas berat. Dan di antara kabut,
Tampak bayangan seekor babi besar dengan wajah manusia menatap ke arah desa, seolah mengingatkan mereka bahwa dosa, sekali ditanam di tanah, tak akan pernah benar-benar hilang. Malam itu, angin berhenti seolah dunia menahan napasnya. Langit di atas desa Lembang Girang tak sepenuhnya gelap. Ada bulan bundar pucat yang menggantung di antara awan kelabu, menyorot hutan Leweung Nyara dengan cahaya keperakan yang tampak seperti kabut roh. Semua rumah telah menutup pintu. Tak ada suara ayam, tak ada gonggongan anjing. Bahkan jangkrik pun diam, seperti tahu sesuatu akan datang dari dalam kegelapan. Heri duduk di sudut rumah Mbah Sanip, wajahnya pucat, matanya cekung. Tangannya terus menggenggam parang tua peninggalan ayahnya. Di sudut lain, Mbah Sanip menyiapkan dupa, menyalakan lilin, dan meletakkan beberapa potong kayu cendana di atas bara. Makhluk itu bukan sekadar babi, gumam Mbah Sanip pelan. Suaranya serak seperti ranting tua yang patah. Ia penjaga dosa. Ia mencium darah orang yang pernah ikut dalam kejahatan. Kau, Heri, darahmu punya jejak ayahmu. Ia akan datang padamu malam ini. Heri menelan ludah. Ia sudah 3 hari tak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah ayahnya. Tanpa kulit, hanya rongga kosong yang tersenyum kepadanya. Ia merasa hidupnya kini hanya menunggu giliran. Apa tak ada cara menghentikannya, Mbah? Tanya Heri gemetar. Ada. Mbah Sanip menatapnya tajam. Tapi itu bukan untuk menghentikan, hanya untuk menebus. Ia lalu mengambil sebuah kendi kecil berisi darah ayam hitam dan sekantong bunga Kamboja layu. Di dalamnya juga ada topeng kayu tua berbentuk babi, berlumur jelaga dan berbau tanah basah. Letakkan di tepi hutan sebelum tengah malam. Jangan menatap ke belakang, jangan bicara, jangan berdoa. Kalau angin berhenti, itu tandanya ia datang. Diamlah dan biarkan ia memilih apakah kau layak ditebus. Heri mengangguk dengan lemah. Ia tahu tak ada pilihan lain. Menjelang tengah malam, Heri melangkah menuju tepi hutan. Dupa yang ia bawa sudah hampir padam, tapi cahaya bulan cukup untuk menerangi jalan tanah di antara ladang padi yang mulai mengering. Setiap langkahnya terasa berat. Dari kejauhan, pohon-pohon Leweung Nyara berdiri bagai raksasa hitam yang menatapnya tanpa mata. Ia berhenti di sebuah batu besar yang separuh tertimbun tanah. Di sanalah, katanya, dulu jasad Sura, pemburu yang dihukum mati, dibiarkan membusuk bersama sumpah dendamnya. Heri meletakkan sesajen di atas tanah, darah ayam, bunga Kamboja, dan topeng kayu. Aku mohon ampun, bisiknya. Aku bukan seperti mereka. Aku tidak tahu, aku tidak ikut. Tolong hentikan ini. Tapi sebelum ia selesai berbicara, angin yang tadi berhembus lembut tiba-tiba berhenti total. Daun-daun tak bergerak. Asap dupa berhenti di udara, membeku seperti terjebak waktu. Lalu, dari arah dalam hutan, terdengar napas berat, pelan tapi panjang, seperti sesuatu yang berusaha menahan amarah. Suara itu semakin dekat, diikuti langkah berat dan bunyi seretan sesuatu di tanah. Heri menahan napas, menatap ke arah kegelapan yang semakin pekat. Lalu dari balik pohon besar, muncul sosok yang tak mungkin berasal dari dunia manusia. Seekor babi hutan raksasa, tubuhnya sebesar lembu, bulunya basah oleh lumpur dan darah. Dari moncongnya menggantung sesuatu yang mengilap di bawah cahaya bulan, kulit wajah manusia yang masih basah. Heri mundur, terhuyung, tapi matanya tak bisa berpaling. Ada sesuatu di dalam tatapan binatang itu. Bukan kebuasan, melainkan kesedihan yang dalam. Mata itu seperti mata manusia yang pernah menangis. Babi itu menatap sesajen di tanah, lalu menatap Heri.
Dari moncongnya keluar suara parau, bukan geraman binatang, tapi suara seperti berasal dari perut bumi titik. Aku hanya menagih wajahku yang pernah mereka ambil. Harry menjerit, menutup telinganya. Suara itu bergema di dalam kepalanya, membuat dunia seakan berputar. Tubuhnya terasa ringan, seolah ada sesuatu yang menarik jiwanya keluar perlahan-lahan. Di sekeliling mereka, kabut mulai naik dari tanah. Dalam kabut itu, muncul 3 sosok samar, tanpa wajah. Tubuh-tubuh itu berdiri diam di belakang babi, Pak Darsa, Bu Sarti, dan Pak Darmo. Mereka membawa kepala mereka masing-masing di tangan, kulitnya robek, matanya kosong, bibirnya seolah bergerak tanpa suara. Harry menjerit lagi. Ia berlutut memohon menangis hingga suaranya serak. Tolong, aku tidak bersalah, aku tidak tahu apa yang ayahku lakukan. Tapi babi itu maju perlahan. Tanah bergetar setiap kali kakinya melangkah. Bau darah bercampur lumpur memenuhi udara. Ketika moncongnya sudah begitu dekat, Harry bisa melihat bahwa kulit wajah manusia yang menempel di kepala babi itu mulai mengelupas, dan di bawahnya ada wajah lain, samar, yang sedang tumbuh. Wajah dosa menurun dalam darah, bisik makhluk itu. Kau mewarisi yang belum ditebus. Bibir Harry bergetar. Ia mencoba bangkit, tapi lututnya tak kuat. Tubuhnya kaku seperti disihir. Saat moncong makhluk itu menyentuh pipinya, hawa panas menjalar di seluruh tubuh. Rasa sakit itu tak bisa dijelaskan. Seolah ribuan jarum menembus kulitnya dari dalam. Ia merasakan wajahnya seperti ditarik keluar oleh tangan tak terlihat. Darah hangat menetes ke tanah. Ia berteriak, tapi suaranya hilang, tertelan malam. Dalam penglihatan yang mulai buram, ia melihat kulit wajahnya sendiri mengelupas perlahan, melayang di udara, lalu menempel di wajah babi itu. Makhluk itu mengeluarkan suara seperti napas lega, matanya kini tenang. Dan wajah baru itu, wajah Harry sendiri. Dosa telah seimbang, bisik suara dari dalam tanah. Lalu segalanya gelap. Pagi berikutnya, embun turun tebal. Warga desa yang memberanikan diri keluar melihat sesuatu di pinggir hutan. Harry terbaring telentang di tanah basah. Tubuhnya masih hangat, tapi wajahnya hilang. Kulit dan dagingnya lenyap seperti disesap. Di sekelilingnya ada jejak kaki babi hutan besar yang perlahan berubah menjadi jejak kaki manusia tanpa kepala, menuju ke dalam Loweung Niara. Mbah Sanip datang paling akhir. Ia berdiri lama menatap tubuh Harry, lalu menatap hutan yang kini sunyi. Sudah selesai, gumamnya lirih. Tapi hanya untuk sementara. Ia tahu, sumpah itu tak akan pernah benar-benar padam. Malam-malam setelah itu, desa Lembang Girang seperti kembali damai. Tak ada lagi geraman dari hutan, tak ada lagi wajah yang hilang. Tapi orang-orang tahu, sesuatu telah berubah. Udara desa terasa berat. Hewan-hewan sering menatap arah hutan dan mengerang tanpa sebab. Mbah Sanip sering terlihat menaruh sesajen baru di pinggir jalan menuju hutan, meski tak ada yang berani menemaninya. Namun pada malam bulan purnama berikutnya, beberapa pemuda desa yang nekat pergi memancing di sawah, bersumpah melihat sesuatu di kejauhan. Bayangan besar di antara kabut, berdiri di pematang sawah, menghadap ke desa. Sosok itu menyerupai babi hutan, tapi wajahnya, wajah manusia muda, dengan mata kosong dan senyum yang kaku. Ketika mereka mendekat, sosok itu perlahan menghilang ke arah Loweung Niara, meninggalkan bau darah dan tanah basah. Sejak saat itu, setiap tahun, ketika bulan purnama muncul tepat di atas bukit, penduduk desa menutup semua jendela dan memadamkan lampu. Mereka tahu malam itu adalah malam penagihan dosa. Beberapa orang tua bercerita, jika kau berdiri di tepi sawah dan memanggil nama Harry, angin akan berhenti.
dan kau akan melihat seekor babi besar muncul di pinggir hutan. Wajahnya manusia, tapi bibirnya selalu bergerak seolah menggumam sesuatu. Aku menunggu, mencium dosa baru, dan menagih wajah berikutnya. Dan setelah itu, keheningan kembali menelan desa. Namun di antara desir angin, selalu ada yang bersumpah mendengar suara napas berat dari arah Leweung Nyara, panjang dan dalam seperti makhluk yang masih lapar.